Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Jadi kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada kenaikan teman-teman 4,95%. Data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,17 rupiah teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 21% dan Shiba masih berada di peringkat ke-13 teman-teman, data dari CoinMarketCap. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap naik 6,81%, BTC di angka 421 juta rupiah, naik lagi teman-teman ya, setelah kemarin ada koreksi, sekarang di 422 juta rupiah. Ethereum 27400 dan BNB masih di 5,2 juta rupiah teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua, segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, selalu gunakan dana dingin dan bebas ya jika ingin melakukan investment teman-teman. Ada berita menarik di sini mengenai bond ya. Dan di sini token bond ini adalah salah satu token yang penting juga yang berada di ekosistem Shiba ya, dan di sini mulai menghapus kerugian ya, mendapatkan kembali 1,3 juta dolar teman-teman. Karena drama Shibarium Beta Chain ID, ketakutan, ketidakpastian, kemudian keraguan telah menyebar. Anggota komunitas telah mengungkapkan keprihatinannya di media sosial teman-teman. Sementara harga token ekosistem telah turun drastis segera setelah berita dugaan plagiarisme mulai beredar teman-teman, menjadi 6%. Sementara bond turun hanya 13% dalam jangka waktu harian. Dan sekarang untuk bond mulai naik lagi. Shiba pun demikian ya teman-teman ya, karena BTC juga mulai naik teman-teman. Dan setiap minggunya bekas luka bond sedikit lebih dalam. Aset tersebut telah terdepresiasi sebesar 23%. Bahkan dominasi sosialnya juga turun 67% menjadi 0,66% paralelnya. Dalam jangka waktu yang sama, sentimen bullish yang terkait dengan bond Shiba Swap telah turun di 68% teman-teman. Kemudian sebelumnya hari ini bond turun di bawah EMA untuk menciptakan titik terendah lokal baru sekitar 1 dolar. Namun ia berhasil menghapus kerugiannya. Mengklaim kembali EMA 200 biru dan meluncur kembali di atas 1,3 dolar teman-teman. Untuk saat ini bond memiliki beberapa resisten kuat di sekitar 1,5 dan 1,9, membuat jalurnya ke atas sedikit rumit teman-teman. Seperti yang ditujukan di bawah ini, aset telah diperdagangkan di atas level sebelumnya pada awal Maret, kemudian mencoba menembus di atas level terakhir. Namun ia tidak berhasil melakukannya, oleh karena itu agar bond mulai mencoba kembali hal yang sama, tapi jangan perlu masuk ya ke dalam gambar teman-teman di sini. Kemudian pada saat penulisan, RSI melayang sekitar 35, menyoroti momentum pembelian yang kurang terpelihara. Jadi terlepas dari penurunan terakhir ini teman-teman, menarik untuk dicatat ya bahwa angka profitabilitas rata-rata tidak terpengaruh secara drastis. Menurut data Into the Block teman-teman, hampir 82% dari almat bond saat ini menghasilkan uang ya. Jadi ini mungkin menunjukkan bahwa sebagian besar investor adalah pembeli awal dan tidak banyak terpengaruh oleh penurunan bond. Di antara pemegang yang tersisa, sekitar 10% dari mereka kehabisan uang atau merugi, sedangkan sisanya 8% dari mereka pada uang atau dalam posisi impas ya. Oke, jadi belum ada ini ya teman-teman ya, keuntungan yang cukup besar ya, karena memang belum rilis sepenuhnya sepertinya Bitcoin. Jadi ada 3.200 BTC tidak aktif selama 5 tahun bergerak seiring lonjakan harga BTC teman-teman. Jadi pergerakan ini berasal dari rally Bitcoin baru-baru ini, level tertinggi di 9 bulan 26.900. Paus BTC baru saja pindah ke 3.200 yang telah tidak aktif ya teman-teman. Selama 3 tahun hingga 5 tahun, token yang saat ini bernilai 84,9 juta dolar dipindahkan tak lama setelah BTC merebut kembali tertinggi 9 bulan di 26.900. Marathon, seorang analis terkemuka dan penulis kripto kuant terverifikasi, meminta perhatian publik pada perkembangan hari ini, mengutip data dari grafik CryptoQuant seperti span output X band ya teman-teman di sini. Waktu pergerakan baru-baru ini telah memicu kekhawatiran akan aksi jual yang masuk, terutama karena Bitcoin berada pada posisi terbaiknya sejak Juni 2022. Jadi terakhir kali jumlah besar token BTC berusia 3 hingga 5 tahun dipindahkan secara on-chain adalah pada Januari tanggal 5 ketika BTC menunjukkan harapan tetapi masih diperdagangkan di bawah 17.000 dolar. Selain itu disebutkan bahwa token BTC
yang tidak aktif selama 5 dan 7 tahun juga secara bertahap bergerak on-chain ya, dengan lebih dari 4.500 token dibangkitkan kembali dalam seminggu terakhir. Kemudian platform Intelligent Sentiment juga mengungkapkan bahwa investor baru-baru ini terpaksa meraup untung dari investasi BTC dan Ethereum mereka karena perdagangan ambil untung mengalami lonjakan besar di tengah rally ya baru-baru ini. Khususnya jumlah perdagangan ambil untung BTC mencapai titik tertinggi yang terakhir pada Desember 2020. Meskipun demikian, pergerakan ini tidak mewakili sebagian besar aset yang dipegang oleh investor jangka panjang, karena metrik Bitcoin Binary CoinDesk Destroy mengungkapkan pergerakan pemegang jangka panjang yang rendah dalam seminggu terakhir, teman-teman. Oke, sementara itu misi Bitcoin juga menetapkan posisi yang nyaman di atas 27.000, tetap berada di jalurnya karena aset tersebut baru-baru ini merekayasa pembalikan harga setelah turun 26.200 beberapa jam yang lalu ya. BTC berpindah tangan di 26.500 naik 7% teman-teman dalam 24 jam terakhir. Kemudian BTC Ethereum yang dari dingin ke panas di minggu penuh acara teman-teman ya. BTC dan Ethereum ini mulai minggu kerja level oversold secara teknis dan mengakhirinya di jurang level overbought. Dua kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar melewati kegagalan bank, kekhawatiran inflasi teman-teman, dan tekanan jual Ethereum untuk naik lebih tinggi. Jadi BTC baru-baru ini dijual sekitar 26.700, naik lebih dari 30% selama 7 hari terakhir. Dengan sebagian besar keuntungannya terjadi sejak Senin. Kedua aset membuat perubahan mendadak pada angka indeks kekuatan relatif yang secara teknis oversold ya pada 11 Maret teman-teman. Kemudian mempercepat pergerakan mereka lebih tinggi menyusul jaminan dari Federal Deposit Insurance bahwa para deposan Silicon Valley Bank akan sembuh total. Jadi secara historis, BTC terus berkinerja baik bahkan saat mencapai level overbought. Data yang berasal dari tahun 2015 ini menunjukkan 408 kejadian di mana RSI BTC mencapai 70 ya. Kemudian kinerja BTC dan Ethereum menempatkan mereka di peringkat kelima dan ketujuh di antara kripto dengan kapitalisasi pasar $1 miliar atau lebih. Di minggu depan, investor akan berfokus pada keputusan suku bunga komite pasar yang terbuka atau FOMC hari Rabu yang saat ini disukai untuk menghasilkan kenaikan 25 basis point ya teman-teman. Jadi untuk FOMC ini menunjukkan alasan dibalik keputusan apakah decoupling baru-baru ini dari indeks keuangan tradisional bertahan minggu depan juga akan menarik untuk dilihat teman-teman ya. Kemudian untuk BTC ya meroket 30% teman-teman setiap minggu karena dana talangan bank dari feed rekap kripto minggu ini. Banyak hal yang berubah dengan cepat di industri ya dalam kurun waktu 7 hari pasar sebelumnya bergeser dengan sentimen keluar dari zona ketakutan. Jadi total kapitalisasi juga melonjak menambahkan $165 miliar dalam prosesnya ya. Ingatlah bahwa Silicon Valley Bank ini lembaga keuangan besar di Amerika Serikat dengan sejumlah besar uang visi dalam bentuk deposito. Bank mengungkapkan lubang di neraca dan tidak dapat menambalnya melalui penawaran saham. Kemudian menakut-nakuti deposan yang berusaha mengeluarkan uang mereka, teman-teman. Pemerintah Amerika Serikat di hadapan Federal Reserve Departemen Keuangan (FDIC) dengan cepat menyusun rencana penyelamatan dan menjanjikan bahwa semua deposan akan sembuh total. Jadi di sini ada data pasarnya, 3 alasan BTC meledak ya, level tinggi 9 bulan, meningkat sebesar 30% dalam 7 hari terakhir ya, teman-teman. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui ada Bitrum airdrop ya, kemudian di sini ini masalah-masalah yang terjadi di ini ya teman-teman minggu-minggu ini teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk BTC ya semoga saja benar-benar rally ya karena udah menyentuh di angka cukup tinggi lagi di sini 22 juta rupiah teman-teman ya. Jadi selamat ya buat kalian yang sudah profit baik di future atau di spot ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.